tentunya kita ketahui bersama bahwa literasi digital ini perlu diperkuat sehingga mungkin hoax dan ujaran kebencian ini semakin rendah. Tapi kenyataannya di lapangan, ujaran kebencian dan hoax juga masih menjadi hal yang besar dan banyak terutama di platform media sosial. Ini sebenarnya bagaimana? Apakah literasi kita yang rendah atau memang orang-orang yang pintar dan ingin mengacaukan dalam sistem media sosial kita di Indonesia? Silakan Pak Jusni. Ya, lagi-lagi saya ingin sampaikan begini, Pak Gatra, bahwa dunia media sosial ini adalah milik semua orang. Fasilitas yang kita miliki ini hampir semua orang miliki fasilitasnya. Kemudian berkembang dunia ini dalam genggaman hari ini. Seluruh informasi bukan saja di lingkungan Kabupaten Toli-Toli, akan tetapi seluruh dunia sekarang ini menggunakan media ini sebagai media informasi, baik itu untuk pribadi, lembaga maupun usaha-usahanya. Selama itu digunakan secara bijak, saya pikir nggak ada masalah. Tetapi hari ini kita tidak tahu niatnya orang seperti apa. Tidak sedikit orang ingin mencari popularitas dari hal-hal yang negatif. Tidak sedikit orang mencari popularitasnya dari momen-momen yang ada. Tidak sedikit orang mencari popularitas dari menghancurkan, menghujat dan apa kepada orang lain. Mungkin momennya itu yang dia gunakan. Nah, oleh karena itu dengan media sosial ini, satu harapan besar yang kita harus pegang hari ini adalah kita harus berbaik sangka bahwa dunia digital hari ini adalah dunia kreativitas, di mana kita diharapkan berkreasi secara maksimal untuk tujuan yang baik. Tetapi masih banyak juga hal-hal yang ini kembali ke diri kita. Ada porsi yang harus kita siapkan di dalam dunia digital hari ini. Terlepas dari apa yang saya ucapkan tadi, juga harus mampu kita masuki bahwa di dalamnya adalah dunia perdebatan. Iya, kita harus mampu memperdebatkan seluruh pikiran positif kita terhadap apa yang kita inginkan hari ini. Saya sampaikan begini. Saya terkadang masuk di salah satu podcastnya teman. Saya katakan dunia podcast itu seperti yang kita lakukan hari ini adalah dunia pembantaian. Anda bebas, Anda mampu mempertanggungjawabkan apa yang ingin sampaikan ke publik, silakan. Share berita itu. Tetapi ketika Anda tidak mampu, hentikan gerak langkah Anda, karena itu adalah ujaran kebencian, karena itu adalah kebohongan, karena itu adalah hal negatif. Nah, oleh karena itu berharap dengan sangat kepada kita semua bahwa dalam rangka memahami dunia ini, dunia nyata, dunia digital dan dunia-dunia lainnya, harapan kita hanya satu. Niatan yang baik, kesucian yang baik, keikhlasan untuk menyampaikan informasi yang positif agar tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan. Nah, ketika terjadi kegaduhan, masing-masing kita tampil. Kepolisian tampil dengan aturan-aturan main yang ada. RRI dengan Kominfo tampil, memberikan edukasi, memberikan pemahaman, memberikan arahan kepada konten kreator. Apapun yang menjadi hambatan dan tantangan ini, kita harus mampu memberikan solusi terbaik untuk sebuah kemajuan bangsa dan negara kita hari ini. Makasih. Baik, benteng melawan hoax dan ujaran kebencian. Ya, kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali ke Pak Jusdi. Tentunya kita bersama bahwa saat ini masyarakat bebas untuk berekspresi. Tentunya ekspresi dan kreativitas ini apakah juga batasan bagaimana sebenarnya masyarakat bisa berekspresi tapi tidak juga menyinggung orang lain, sehingga media sosial maupun literasi ini dapat menjadi bagian yang baik sehingga informasi yang diberikan itu dapat lebih informatif. Silakan Pak Jusni. Iya. Betul adanya bahwa digitalisasi hari ini memang ruang bagi semua orang untuk kemudian kita berkreasi di dalamnya. Sudah betul. Semua orang memiliki kesempatan untuk tampil di dalamnya. Semua orang diberi kesempatan untuk memaksimalkan apa yang menjadi keinginannya. Dalam dunia bisnis misalnya, dalam bidang pemasarannya misalnya, dalam melahirkan kreativitas-kreativitas di profesi masing-masing misalnya.
Ya, tapi hanya saja kita perlu pahami bahwa tidak sedikit orang luar ketika kita berkreasi, ada saja tantangan-tantangan yang kita harus hadapi. Ya. Kalau lagi bukan kita yang ingin menyampaikan, tapi ada lagi benteng-benteng lain yang harus kita tabrak untuk memaksimalkan apa yang menjadi niatan suci kita. Ya. Kan tidak semua niatan suci itu berjalan mulus. Tidak semua hal-hal. Tapi apapun namanya, selama kebenaran itu menjadi niatan kita, saya mengingat salah satu filosofi daripada ini, bahwa jangan mencari kuburan atas kebenaran. Ya, oleh karena itu berkreasilah dengan baik, dengan benar. Sepanjang itu insya Allah akan mudah, akan ada hasil, akan ada peran-peran kita di tengah masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat secara luas. Baik. Nah, untuk memaksimalkan semua itu, peran kita semua yang ada di dalam dunia digitalisasi hari ini, mari kita gunakan secara maksimal. Kita di Kominfo hari ini mencari metodologi bagaimana melahirkan komunikasi-komunikasi yang baik kepada konten kreator. Ya toh? Kemudian melahirkan sebuah pemberitaan yang benar dan bertanggung jawab agar tidak menyesatkan kepada seluruh masyarakat yang ada. Nah, sehingga tercipta satu kebersamaan dengan niatan suci untuk suatu kemajuan. Makasih. Baik, kata dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Kasih-Humas Polres Toli Bapak AKP Budiatmojo yang sudah bergabung lagi via Zoom pagi hari ini. Baik, saya ke Pak Dr. Ahmad Herman. Pak Herman. Pak Herman, silakan closing statement-nya Pak Herman. Silakan. Ya. Baik. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Herman, Akademisi Komunikasi Teknologi Informasi UNTAD yang sudah bergabung lagi via Zoom pagi hari ini. Baik, saya ke Pak Jusni. Apa yang menjadi harapan dan closing statement-nya di kesempatan pagi kali ini? Silakan Pak Jusni. Ya, baik. Ada hal yang menarik yang harus kita pahami dalam dunia digital hari ini. Bahwa ketika kita katakan bagaimana metode untuk mengecek kebenaran, sebenarnya ini adalah deteksi dini secara spontan, otomatis kalau di dunia digital. Ketika kita membuka media, HP, kita membuka Facebook lah, TikTok dan sebagainya. Ketika itu terjadi, langsung kita pahami. Iya kan? Tidak mesti harus ada link khusus yang kita pakai untuk mendeteksi itu. Ya, oleh karena itu berharap pengguna media hari ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan secara kreativitas. Jangan sampai ada kesan bahwa yang kita ucapkan ini adalah mengandung nilai-nilai yang bisa merugikan lingkungan masyarakat kita, merugikan diri kita, merugikan lembaga kita, bahkan merugikan masyarakat pemerintah. Nah, sehingga ketika ada berita-berita yang tidak baik, tidak benar dan tidak sumbernya, mari kita sama-sama rembuk. Mari kita sama-sama menjadikan ini adalah cerminan bahwa ingin memperbaiki dunia media ini, ingin memperbaiki. Satu harapan dari saya secara pribadi dan kelembagaan bahwa mari kita memaknai dunia digitalisasi ini sebagai dunia yang berkreasi untuk tujuan yang baik. Dunia yang betul-betul harus kita hargai keberadaannya. Dengan kecanggihan teknologi hari ini, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk tujuan yang baik. Agar tercipta satu keharmonisan, satu keabadian yang bisa menjadi cerminan bagi seluruh orang. Makasih.